Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Mita Mareza Febriani dengan NPM 1811010128. Di sini saya akan membuat video pembelajaran akidah akhlak dengan materi menghindari akhlak tercela, yaitu kikir dan serakah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Yaudah, kalau gitu ibu absen dulu ya. Bagas, Hadir. Dia, Hadir. Askar, Hadir. Rehan, Marinda, Hadir. dan semua ya. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan pimpin doa untuk ketua kelas. Semuanya siap? Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu menghindari akhlak tercela, yaitu kikir dan serakah melalui kisah Qarun. Sebelumnya kalian udah pernah belum belajar tentang akhlak tercela? Sudah. Sudah pernah ya? Berarti tahu akhlak tercela itu apa? Tahu nggak? Yang kemarin loh, kan kita udah pernah belajar kan? Akhlak yang baik apa yang buruk? Buruk. Ya, benar sekali. Sekarang buka modulnya. Mana Bu? Halaman 35. Udah semua dibuka? Sudah. Udah dibuka semua bukunya? Sudah. Semalam pada belajar nggak? Belajar. Apa yang kalian pelajari? Ada pikir. Pikir terus? Artinya pikir. Serakah. Ya, benar. Yaudah, kita ulas aja ya materi kita hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai kikir. Ada yang tahu tentang pengertian kikir nggak? Tahu. Apa ya, Bagas? Ingat atau tidak mau Tidak mau apa? memberikan sebagian harta memilikinya kepada orang lain. Ya, benar. Kikir itu tidak mau memberikan sebagian harta kita kepada orang lain. Kikir itu kalau bahasa kita sehari-hari itu sama dengan pelit. Itu namanya kikir. Terus kalau akibat dari sifat kikir ada yang tahu tidak? Yang tahu akibat dari sifat kikir itu apa? Ya, Merlinda. Mendapat dosa, dijauhi teman, dibenci Allah dan manusia, menemui kesukaran. Ya, itu adalah akibat dari sifat kikir, yaitu yang pertama akan mendapat dosa. Kalau kita kikir itu kita akan mendapatkan dosa. Setelah itu dia menjadi sombong. Setelah kita kikir, kita biasanya akan menjadi sombong akan harta yang kita punya. Setelah itu juga dijauhi oleh teman. Kalau kalian punya teman yang pelit, kamu orang mau nggak temenan sama orang yang pelit? Nggak mau kan? Jadi sifat kikir itu akan membuat kita dijauhi oleh teman. Setelah itu dibenci Allah dan manusia. Jadi tidak hanya Allah yang benci, tetapi manusia juga benci sama orang yang bersifat kikir dan mendapatkan kesukaran pada akhirnya. Contohnya kalau misalkan tadi dia itu kikir sama teman-temannya, nggak mau berbagi. Kalau misalkan dia ada apa-apa, misalnya jalan kepleset masuk siring, itu nggak akan ada yang mau bantuin kan? Enggak. Mau nggak kamu orang bantuin dia kalau dia pelit? Enggak. Nggak mau kan? Ya, setelah itu kita akan membahas tentang apa yang kita dapat tanamkan agar kita terhindar dari sifat kikir. Siapa yang berani Siapa yang tahu apa caranya agar kita
tidak mikir, dia yang keras biar temennya dengar. Harta yang kita miliki hanya diberikan Allah. Ya, Mengingat akibat buruk pikir, membiasakan diri memberi walau sedikit, sadar bahwa harta yang kita miliki tidak kekal dan tidak dibawa mati. ya benar sekali kata Mbak Dia. Kalau kita untuk menghindari sifat kikir, kita harus melakukan kebiasaan yang Mbak Dia sebutkan tadi ya. Yaitu yang pertama, mengingat-ingat bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Allah. Kan mengingat akibat buruk yang timbul dari sifat kikir. Misalnya tadi kalau misalkan dia tadi masuk ke siring tadi, nah itu nggak ada yang mau bantuin, itu akibatnya. Jadi kamu nggak boleh kikir. Habis itu membiasakan diri memberi kepada orang lain walaupun sedikit. Misalnya kalau di rumah itu masak enak, tetangganya dikasih walaupun cuma sedikit, saling berbagi ya. Setelah itu melihat kehidupan orang miskin yang serba kekurangan, kita harus melihat juga tetangga-tetangga kita yang kekurangan agar kita nggak bersifat kikir. Terus selanjutnya sadar bahwa harta yang kita miliki tidak kekal dan tidak akan kita bawa mati. Misalnya kalau kalian punya barang-barang, punya mobil, kulkas, nggak akan dibawa mati kan, nggak akan dibawa ke kuburan. Masa mobil mau dibawa ke kuburan gimana? Iya, makanya kan harta kita tidak bisa dibawa mati. Selanjutnya kita akan bahas tentang serakah. Ada yang tahu pengertian serakah? Ada yang tahu tidak? Di modul ada. Siapa yang berani? Ya, dia. Sedangkan adalah memiliki lebih dari apa yang sudah kita miliki. Ya, benar sekali. Serakah itu ingin memiliki lebih dari apa yang kita miliki. Jadi kalau kita udah punya HP, kita pengennya lebih bagus lagi kayak gitu ya. Selanjutnya akibat dari sikap serakah. Kalian tahu nggak akibat dari serakah itu apa? Enggak. Rehan mau jawab nggak? Akibat kalau kita serakah. Ada yang tahu? Ya, Bagas. Melalaikan kewajiban kepada Allah, merusak Ya. kerukunan dan perdamaian. Hidup tidak tenang karena tidak pernah merasa kuat, mendapat dosa. Ya, benar ya kata Mas Bagas. Kalau kita serakah itu, kita akan lalai terhadap kewajiban kita terhadap Allah. Kalau misalkan kita punya harta banyak, serakah pengen lagi, kita lupakan kewajiban kita kepada Allah. Misalnya lupakan sholat, kita tidak bersyukur kepada Allah. Selanjutnya itu merusak kerukunan dan kedamaian. Kalau misalkan kalian pelit atau pelit serakah ya, ini bahas serakah. Kalau kamu serakah, misalnya siapa ya? Rehan ini punya lahan di rumah. Dia nanam sayuran, udah banyak sih sayurannya. Cuman dia nggak pernah merasa puas sampai dia menanam sayuran di lahan milik Mas Bagas. Itu yang namanya serakah, nggak boleh ya kayak gitu ya. Serakah itu namanya. Setelah itu hidupnya tidak tenang karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Jadi dia kalau lihat orang-orang punya ini, punya itu, dia pengen. Jadi hidupnya tidak akan tenang. Selanjutnya yaitu mendapat siksa atau azab dari Allah. Kalau kita serakah, kita juga akan mendapat siksa dan azab. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal apa yang dapat dilakukan agar kita terhindar dari sifat serakah. Ada yang tahu tidak? Udah dibaca belum bukunya? Tahu, dia tahu. Silakan. Membiasakan diri bersyukur, tidak membandingkan nikmat yang kita miliki dengan orang lain. Ya, benar. Untuk menghindari sikap serakah, yang pertama kita harus membiasakan diri bersyukur kepada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menanamkan diri dari sifat qanaah.
Selanjutnya yang dikatakan Mbak Dia tadi, kita tidak boleh membanding-bandingkan nikmat yang diberikan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita punyanya ini ya udah disyukurin, jangan lihat orang punya ini, punya itu kita pengen. Harus kita akan melihat dari kisah Qarun, kisah kikir dan serakah itu ada di kisah Qarun. Ini videonya, silakan dilihat. Jadi kisah Qarun itu kayak gitu ya. Setelah lihat kisah ini, kalian ada yang bisa menyebutkan tidak apa hikmah dari kisah Qarun tersebut? Yang berani tunjuk tangan, sebutin satu-satu hikmahnya. Salah satunya tidak boleh ya, tidak boleh sombong. Terus ada yang tahu lagi apa hikmahnya? Ya, tidak boleh kikir. Terus tadi dari kisah Qarun, kalau akibat kita dari sombong dan kikir tadi apa? Iya, kena azab, benar Mas Rehan. Aska bisa jawab nggak? Apa? Mau jawab? Mbak Dia, ada lagi nggak hikmahnya? Ya, benar. Terus apa lagi? Ada lagi nggak yang mau jawab? Hikmahnya tadi, kalau kita tadi sombong terus maka akan mendapatkan dosa, ya benar. Terus dijauhi oleh teman. Seperti kisah Qarun tadi, karena dia sombong, jadi orang-orang tidak suka terhadap Qarun dan akhirnya dia mendapatkan azab, yaitu ditenggelamkan semua hartanya beserta para pelayannya. Hikmah menghindari sifat Qarun juga yaitu bandingkanlah harta di dunia dengan kenikmatan akhirat yang kekal dan abadi. Kalau harta di dunia itu nggak akan kekal ya, kayak di kisah Qarun tadi, dia punya harta banyak sekali, tetapi jika Allah menghendaki, harta tersebut akan diambil lagi dan ditenggelamkan di bumi, kayak kisah Qarun tadi. Ya, ada yang ingin ditanyakan tentang kisah Qarun atau tentang bahaya sifat Qarun atau apa tadi? Sudah cukup? Sudah jelas semua? Baiklah, kalau sudah jelas semua, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.